Setelah paket diambil dari jasa antar barang, keduanya kemudian menunggu instruksi lebih lanjut dari pengendali sabu. Namun belum sempat mendapatkan perintah dari sang pengendali, keduanya keburu ditangkap polisi. Secara eksklusif kepada tim telusur TV One, Supriyadi menceritakan bagaimana bisa terlibat ke dalam jaringan narkotika internasional. Diajak sama itu teman, diajak, Pri mau nggak kerjanya gini, ntar rupanya segini kayak gitu. Ya karena keadaan ekonomi, ya saya iyakan aja, ya saya mau kayak gitu kan, gitu aja. Tapi nggak tahu kalau barangnya dari ini luar. Ya nggak iya kan nggak bilang tuh barangnya dari mana kata. Cuman disuruh ambil paket aja. Kedua kurir sabu ini dijanjikan upah 3 juta rupiah untuk setiap 1 kilogram sabu. Dia ngomong, Pri, ntar aku kasih upah 3 juta. Terus udah dikasih DP 10 juta bulan Maret kayaknya itu. Terus saya bagi sama itu Mawardi sama 5 juta. Rencananya mau itu garap sawah. Dan inilah cara kerja kurir sabu. Instruksinya sih, udah kamu ambil paket itu, kamu hati-hati, lihat kiri kanan dulu, dia bilang. Udah saya iyakan aja, iya bang, kayak gitu. Pas saya mau ambil paketnya, mengangkat ke motor, udah ada polisinya. Tuh alasannya apa sih mau masuk jaringan narkoba tuh? Ya, karena enggak kurang ekonomi kurang. Selain Supriyadi, ada juga Mawardi. Selain ikut mengambil sabu, nomor ponsel dan alamat rumah Mawardi digunakan sebagai tempat penerimaan sabu. Saya disuruh ambil paket sama Jumadil. Kemudian Iming-imingnya uang 1 juta. terus apa yang dipakai sama ini? Sama Jumadil? Nomor telepon atau alamat? Nomor telepon Sama alamat. alamat rumah. Iya, Bapak tahu nggak kalau itu buat apa namanya kiriman paketan sabu? Tahu nggak? Tahu ya. Tahu. Terus kenapa mau? Karena keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Ya. Terus udah nerima uang berapa? 5 juta Uang 5 jutanya buat apa? buat garap sawah. Buat garap sawah. Habis semua. Habis. Ini merupakan barang bukti 12 kg lebih sabu yang disita dari tangan Supriyadi dan Mawardi. Sabu made in negeri jiran dengan kualitas nomor 1. Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Fandi Ariska, menjelaskan modus yang dilakukan jaringan narkotika internasional ini. Modus operandi yang digunakan, mereka menyelundupkan sabu dengan menggunakan paket yang berisi 800 buah mangkuk. Mangkuk ini didesain khusus, di mana bisa dilihat ada 2 buah mangkuk yang disatukan. Disatukan ini aslinya rapat, bagian pinggirnya ini rapat, sehingga secara kasat mata jika dilihat ini seperti layaknya mangkuk aluminium biasa. Mangkuk aluminium biasa yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah rongga, yang di setiap mangkuk itu terdapat aluminium foil. Yang di dalam aluminium foil ini apabila setelah kita cek pada saat penangkapan, pasca penangkapan, di dalamnya terdapat masing-masing 1 buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu. Dengan total sekitar setiap plastik itu total beratnya sekitar 15 gram. Dan inilah alur komunikasi jaringan sabu internasional saat menyelundupkan 12 kg sabu ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Produsen sabu di Malaysia menghubungi Jumadil. Jumadil kemudian menghubungi Supriyadi untuk memberikan order mengambil paket. Supriyadi kemudian mengajak Mawardi untuk mengambil paket sabu yang dikirim.
Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Danang Setio Pambudi menjelaskan peran dari masing-masing tersangka. Tersangka kan ada 3 orang yang kita amankan, 2 orang dahulu di NTB. Jadi 2 orang ini tugasnya adalah menerima paket, kemudian dia akan menerima arahan dari pengendalinya. Nanti barang itu nanti ditaruh di mana, kemudian disebarkan kemana. Untuk yang 1 orang yang pengendali yang ada di Batam, nah ini tugasnya dia yang mengendalikan pengiriman dari Malaysia sesuai dengan tujuan. Kemudian dia yang mencari 2 orang ini, dia menyiapkan nomor handphone yang untuk komunikasi, alamat juga sama, alamat yang dikamuflasekan, yang disamarkan. Terus kemudian tugasnya dia untuk meyakinkan 2 orang yang kita tangkap ini bahwa dia yang akan menerima dan dia nanti akan menerima imbalan berupa uang. Dari awal kurang lebih sekitar 1 minggu dari awal kita datang ke Bandara Soekarno-Hatta dengan teman-teman dari Bea Cukai. Kita cek barang paket itu, kemudian kita lab, terus kemudian kita kontrol delivery sesuai dengan alamat tujuan. Yang jelas kita mengikuti alurnya ini. Menurut Danang, subdirektorat yang dipimpinnya masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Yang untuk yang 3 orang ini kita proses secara hukum, berkasnya akan kita sampaikan nanti ke jaksa penuntut umum, kita koordinasikan lebih lanjut. Yang jelas masih ada, ini kan jaringan yang belum selesai. Kita akan pantau terus sampai nanti ke titik akhirnya.